Oke, baik. Saya rasa pertanyaannya sudah sangat banyak. Gantian Boleh Gurunda lah, yang tadi Gak bertanya. apa-apa, oke. Enggak apa-apa. Bila bertanya nanti Gak apa-apa, saya tanya aja lagi jawab. satu. Itu kan Silakan. edukasi tuh. Iya. Bahwa ketika umat Musa itu menerima perintah ibadah, itu identik cara peribadatannya mirip dengan Muslim. Namun secara secara tertulis Musa itu tidak menjelaskan bagaimana caranya dia menerima perintah itu. Coba buka di Bible, itu kesulitan kita menemukan bagaimana, apa dasarnya sehingga Yahudi melaksanakan ibadah di sinagog itu mirip dengan Muslim. Ketika kita geser sedikit, ketika Muhammad tadi, penjelasan Pak Suma ini mengatakan bahwa menerima perintah sholat itu dibalik tabir, begitu, yang membuat pertanyaan besar. Kalau dibalik tabir, ilmu apa yang digunakan Muhammad untuk merekam tata cara sholat yang diajarkan oleh Tuhannya? Karena nggak mungkin sekonyong-konyong itu Muhammad mengetahui tata cara sholat yang diperagakan hari ini, yang berdiri tegak, takbir, ruku, sujud dengan lengkap dengan baca-bacaannya. Apakah itu muncul dari pikiran Muhammad sendiri ataukah memang bisikan Tuhan pada saat di Sidratul Muntaha? Karena kan ada dialog di awal tadi ya, Assalamualaikum ya Nabiyu. Namun kemudian Muhammad menjawab. Jawabannya gimana ya, kita nggak tahu. Apakah jawabannya Waalaikumsalam? Ya kan? Berarti ada dialog. Nah, selanjutnya pasti ada interaksi lagi, termasuk pada saat pengajaran tentang tata cara sholat itu. Sekian, silakan. Oke, baik. Jadi Allah memberikan petunjuk, memberikan ilham terkait itu. Ya, jadi ketika diberikan ilham kemudian maka Rasulullah Muhammad SAW dengan ilham itu mampu kemudian melakukan satu rutinitas ritual, yang mana rutinitas ritual itu kemudian menjadi satu kaidah di dalam menjalankan syariat Islam, yaitu sholat. Jadi ketika kemudian dikatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, berarti Allah telah mengilhamkan kepada Rasulullah dengan tata cara demikian. Bagaimana cara Allah kemudian menyatakan salatnya harus seperti itu, kita tidak bisa menjelaskan sampai sedetail yang Anda inginkan. Kenapa? La yus'alu amma yaf'al. Allah yang memiliki pekerjaan untuk mengajarkan kepada hambanya Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah kemudian merekam itu dan mempraktekkan itu dan mengajarkan itu. Legalitasnya jelas. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada pencipta langit dan bumi, fattabi'uni, maka ikutlah denganku, ikut cara salatku dan seterusnya. Nah, ini dari Allah kepada Rasulullah kepada kami umatnya, itu jelas, itu terinci gerakannya, bacaannya, dan tanpa keraguan. Sama seperti perintah ibadah kepada Nabi Musa. Nabi Musa punya ritual, Yesus punya ritual. Siapa yang dicontohkan? Yesus, Musa dengan gerakan-gerakan seperti itu, berdiri lalu ruku lalu sujud sampai ke lantai. Itu siapa yang dicontohkan? Ini pertanyaan yang seirama, tapi tidak usah dijawab ya, karena itu percuma. Giliran saya bertanya satu pertanyaan dan tolong dikembangkan dan dijawab dengan jujur seintelektual mungkin. Ini pertanyaan yang sangat sederhana dan sering saya ajukan kepada teman-teman Kristen, tapi mereka rata-rata hanya membual, berdusta, melilit lidah dan seutuhnya hanya seperti ular kobra yang sedang mendesis. Pertanyaan saya, Bung, sebagai ortodoks, Yesus mengaku di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba. Artinya domba itu adalah Bani Israel. Yeremia 50 nomor 17, Bani Israel. Yeremia 23 nomor 2 nomor 3, Bani Israel. Yeremia 31 nomor 31 sampai 36 hanya untuk Bani Israel. Nah, Yesus mengaku diutus, domba itu adalah Bani Israel, Bani Yakub domba itu. Aku diutus hanya kepada domba
yang sesat, bukan yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Mau ortodoks kek, mau protestan kek, mau katolik kek, EGP, dengan itu semua. Yang jelas Yesus mengaku dia diutusannya kepada domba dari Bani Yakub. Anda ortodoks, saya mau tanya Anda melakukan ritual-ritual yang dilakukan oleh Yesus, apa legalitasnya? Sementara Anda orang Indonesia, Anda bukan Bani Israel. Silakan. Yang pertama ya, apakah Anda mengenal toko di Sirah Nabawiyah yang tatkala Paman Muhammad menuju ke daerah utara bagian timur sedikit itu, tepatnya ke Yaman itu, melakukan perjalanan bersama rombongan khalifahnya berdagang dan dengan seorang Israel, bangsa Israel, yang mengatakan bahwa kelak cucumu ini akan menjadi bangsa, memiliki umat dan memiliki bangsa yang besar. Kira-kira tepatnya ingin menyampaikan bahwa kelak cucumu ini punya umat, punya pengikut yang besar. Nah, tokoh itu adalah Kristen Ortodok yang mendiami Syria hari ini. Lalu kemudian ajaran Ortodok itu tidak hanya sampai saja di daerah Timur Tengah, tetapi ketika perjalanan masuk ke Nusantara, setelah para pengusaha Gujarat menyebarkan Islam di kerajaan, ke kerajaan di Aceh, Samudra Pasai, lalu masuk ke Nusantara. Setelah itu ada penjajah masuk membawa gospel glory dan gold. Lalu kemudian masuk juga sekte-sekte pemahaman ortodok, sehingga sebahagian orang Nusantara saat itu yang kesulitan menerima Islam itu merasa nyaman dengan pemahaman ortodok. Nah, ketika ortodok dari Syria mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan, lalu kemudian Islam mengatakan bahwa Yesus adalah nabi, maka saya yakin ada titik temunya. Tetapi kalau pertanyaan tadi, kenapa kalian meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan sementara dia hanya berada di Israel, kemudian Musa diberikan kemudian kitab itu hanya untuk Israel, kemudian Anda orang Indonesia mengikutinya, maka saya mengatakan bahwa ini bagian dari perjalanan sejarah. Nah, sehingga tidak bisa disalahkan oleh orang yang berpahaman hari ini, yang ada yang masih berpahaman pagan misalnya, yang dalam Islam pun juga masih ada yang sedikit-sedikit mencampurkan ajarannya dengan budaya Hindu dan sebagainya. Nah, yang saya maksud dari pernyataan saya ini adalah gimana Pak? Saya menanti loh, menanti sebuah jawaban juga. oke. Nah, Apa? sehingga jangan kemudian menyalahkan kita kalau lalu kemudian mendiskreditkan bahwa itu Musa dan Yesus itu hanya untuk orang Israel. Kalau dalam proses perjalanan manusia untuk mencari kebenaran, lalu kemudian hanya dibatasi bahwa itu hanya milik si A, bukankah kita juga ini adalah ciptaan Tuhan? Apakah dengan itu kita mencoba memparsialkan Tuhan bahwa Tuhan hanya berlaku kepada orang Israel, tidak berlaku kepada orang Indonesia? Sehingga pertanyaan yang disodorkan itu cukup mendiskreditkan umat manusia. Terima kasih untuk sementara. Iya, baik.
Jadi data dalil sudah sangat jelas pengakuan Yesus. Konon ceritanya di dalam kitab saudara itu dari mulut Yesus sendiri yang mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Jadi ada kata mono di sana dalam bahasa Yunani. Jadi mungkin saudara perlu membedakan dulu antara Yahudi Ortodoks dan Kristen Ortodoks. Kalau yang Anda maksud tadi itu, yang arah ke Yaman itu Yahudi Ortodoks, bukan Kristen. Kristen itu berbeda. Ya. Nah, kemudian ketika kita berbicara agama Yahudi, dalam hal ini Ortodoks Yahudi atau Yahudi Ortodoks, di mana ini adalah sebuah cabang dari agama tradisional milik Yahudi yang kemudian membuka diri, ada yang sifatnya modernitas atau sekularisasi. Itulah sumber, salah satu sumber dari gereja Ortodoks yang ada sekarang, yang orientalis dan seterusnya. Nah, yang kita bahas di sini adalah pertanyaan saya yang satu itu. Anda orang Indonesia, bukan Bani Israel, mau dia Ortodoks apapun kaidahnya itu tidak ada benang merah kepada Yesus. Karena Yesus mengaku hanya diutus kepada domba. Domba ini Bani Yakub. Aku diutus hanya kepada domba, hanya diutus kepada Bani Yakub. Bahkan kalau kita lihat secara histori dengan sudut pandang Bible, dikatakan bahwa ketika ada seorang perempuan Kanaan atau seorang wanita Kanaan atau seorang Samaria dan seterusnya yang percaya kepada Yesus nih, sesaman percaya kepada Yesus, jadi dia menang 2 poin. Percaya kepada Yesus, yang kedua sesaman dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus, berkomunikasi langsung dengan Yesus. Tuan, kata wanita itu, mohon sembuhkan anakku. Apa kata Yesus? Tidak patut roti diberikan kepada guguk. Roti yang disiapkan kepada anak diberikan kepada anak di sini apa? Bani Yakub. Yesus datang untuk Bani Yakub, disiapkan untuk Bani Yakub, tidak cocok, tidak pantas diberikan kepada guguk non Yahudi. Tidak pantas. Apa kata wanita itu? Benar Tuhan, tapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apakah Yesus menolaknya? Tidak. Yesus mengiyakan. Benar imanmu. Begitu kamu mengaku guguk, pemakan sampah dari Bani Israel, kata Yesus, benar imanmu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan, wahai ibu. Apa yang terjadi? Anaknya sembuh. Orang yang sesaman Yesus pun, beriman kepada Yesus pun, stempel di jidat diberikan oleh Yesus hanya disebut sebagai guguk. Apalagi yang ortodoks yang muncul belakangan ini. Makanya saya katakan kepada saudara, mau seindah apapun gerakan sholat Anda, tefillah yang Anda lakukan, dan apapun itu yang Anda coba uraikan tentang agama Anda, itu tidak ada benang merahnya kepada Yesus. Sangat disayangkan. Jadi ibarat ada sebuah kampus nih ya, 1 menit. Ada sebuah kampus, murid mahasiswanya menggunakan alma mater merah, mata pelajarannya olahraga, matematika, fisika dan seterusnya. Kemudian ada sekelompok orang di luar kampus juga make baju alma mater warna merah, belajar matematika, fisika dan seterusnya, tetapi tidak terdaftar di kampus itu. Sepintar apapun dia, secantik apapun dia melakukan satu gerakan-gerakan yang sama dengan mahasiswa yang ada dalam kampus, dia tidak akan pernah ikut ujian dan dia tidak pernah akan mendapatkan ijazah. Itulah ortodoks. Tidak akan pernah mendapatkan pengakuan dari Yesus, sebab Yesus hanya diutus kepada domba atau Bani Israel saja. Ini menyedihkan Bang, menyedihkan. Ya, tapi mana tahu Anda punya ilmu yang bisa Anda uraikan di sini bahwa ada loh ortodoks dengan Yesus itu ada kesinambungan. Coba Anda tunjukkan ke saya, silakan. Ada dalam ortodoks itu masih ada sekte. Nah, salah satu sekte ortodoks yang ada Nusantara ini, walaupun sangat kecil, itu meyakini bahwa Yesus itu utusan. Itu satu. Yang kedua, tidak kemudian menjadi dogma di dalam sekte ortodoks yang sebagian ada di Nusantara ini, konsep Trinitas itu dulu. Sehingga memang ketika tadi pertanyaan awal, mengapa engkau masih mengikuti Yesus, lalu kemudian Yesus itu hanya diturunkan di Bani Israel, maka saya mencoba membenturkan bahwa
semua makhluk itu adalah ciptaan Tuhan. Tatkala kami meyakini bahwa Yesus itu adalah utusan, bukankah itu ada kesamaan dengan teman-teman Muslim? Jangan lalu kemudian didiskreditkan bahwa tetap kalian salah. Karena dalam konsep Ortodoks Syria itu, karena masih ada hubungan tali persaudaraan dengan bangsa Arab, itu memahami bahwa ada maha yang besar, ada maha yang lebih mengatur dunia ini, lalu kemudian menurunkan perwakilannya dalam bentuk wali, nabi, dan rasul. Pemahaman Ortodoks Syria itu dalam sekte tertentu mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah utusan. Cuman di dalam peribadatan kami itu memang jauh berbeda dengan Yehuda, bangsa Israel, berbeda dengan Protestan, Katolik, Advent, juga tentu berbeda dengan Islam. Tetapi dalam konsep ketauhidan menurut bahasa Islam itu ada kemiripan, hanya persoalan furu saja, ini persoalan syariat saja yang berbeda, karena kami tidak seperti dengan Islam. Nah, tetapi yang saya ingin katakan bahwa apakah memang kami tidak memiliki setitik ruang yang kecil atas surga yang disediakan Tuhan di hari kemudian, ketika kami mengimani bahwa Yesus itu adalah utusan dan Yesus punya Bapa? Cukup dulu kali Pak, bagaimana? Kayaknya nggak pakai data. Iya, narasinya membingungkan. Lanjut Guru dah. Sekali lagi Bang, saya ngerti ya. Saya ngerti tentang Kristen Ortodoks itu, mereka juga punya ibadah, mereka juga maghrib, mereka juga zuhur, sa'atus sadis, sa'atus tasis, dan seterusnya. Saya paham tentang Ortodoks, saya ngerti. Tetapi semirip-miripnya dengan Islam, kemudian Ortodoks Syria itu kita harus tahu akarnya dulu. Akarnya nih yang harus kita tahu. Ortodoks Syria mungkin di sana juga adalah pecahan dari Ortodoks Yahudi. Lalu kemudian mengajarkan pola yang ada di dalam Kejadian 17 adalah non-Yahudi yang hidup di tengah-tengah orang Yahudi, mereka harus tunduk kepada hukum Taurat. Itu harus dipahami dulu. Nah, sekarang kita di Indonesia, teman-teman Ortodoks yang ada di Indonesia, pertama bukan orang Syria, bukan pecahan dari Ortodoks Yahudi, bukan hidup di tengah-tengah orang Yahudi. Lalu apa dasarnya kemudian? Nah, ini dia. Ketika kemudian Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel, Al-Quran juga menarasikan tentang sosok manusia yang kami sebut Nabi Isa. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, aku diutus hanya kepada kalian wahai Bani Israel. Dan Rasulullah tidak pernah melakukan penelitian tentang itu. Tahu-tahu di akhir zaman sekarang ini kita membaca Bible, Matius 15 nomor 24 itu, Yesus mengaku betul, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel saja. Al-Quran menarasikan Nabi Isa untuk Bani Israel, kami beriman. Yesus hanya untuk Bani Israel, Anda tidak beriman. Ini payah ini Bang. Nah, kami umat Islam tidak sah keimanan kami kalau kami tidak beriman kepada sosok yang datang tanpa ayah, yang datang mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat, di mana untaian apa yang termaktub terhadap pesan-pesan beliau kepada Bani Israel kami sebut dengan hikmat Injil. Muatannya, cakupannya adalah dimensi Torah. Tidak pernah dimensi Filipi, dimensi Roma, Galatia, itu nggak pernah. Tapi dimensi pengajaran Yesus, muatan dan cakupannya adalah Taurat. Itu yang kami imani. Lagi-lagi di zaman sekarang kami belajar Bible, ternyata Yesus memang tidak mengajarkan perjanjian baru. Yesus disibukkan dengan kitab para nabi, disibukkan di sinagoge beliau pada hari Sabat di tempat kelahirannya mengajarkan kitab Nabi Yesaya dan seterusnya, Taurat, Mazmur dan seterusnya. Tidak pernah mengajarkan surah-surah Paulus. Gitu Bang. Nah, lalu kemudian ketika kami beriman kepada sosok ini,
Artinya kami mau tidak mau harus beriman bahwa memang bagi Bani Israel bangsa pilihan Tuhan pada masanya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, inni ma'akum, aku pencipta langit dan bumi bersama dengan Bani Israel. Hanya Bani Israel pada masanya. Yang di luar Bani Israel dianggap Abu Dasarah, termasuk wanita tadi yang disebut guguk dan seterusnya. Nah, yang jadi permasalahan sekarang adalah umat Islam beriman kepada oknum tersebut melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana baginda Rasulullah Muhammad SAW tatanan pengutusannya litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia, sedangkan Yesus hanya untuk Bani Israel. Dan saudara saya mengaku sebagai orang yang beriman kepada Bani Israel, kepada Yesus, dan mengaku sebagai pengikutnya dan seterusnya dengan sekte ortodoks tadi. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai sekte ortodoks, jangankan ortodoks, Nasrani pun dikatakan sebagai bidat. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 jelas sekali Paulus ini dikatakan sebagai tokoh dari agama Nasrani, bukan ortodoks tapi Nasrani. Itu Paulus. Tetapi kaum Yahudi pada masa itu mengutuk beliau. Bahkan kalau Anda jeli membaca di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 21 seterusnya sampai nomor 25, di situ saudara bisa 21 ya. Anda baca satu perikop, di situ Paulus bertobat dalam mengajarkan ajaran Kristen. Bertobat dia, tidak lagi mengajarkan ajaran Kristen di data yang ada di Kisah Para Rasul 21 tersebut. Beliau bertobat, beliau ditahirkan, beliau kemudian memotong kurban pertobatan pada saat itu. Nah, ini dia. Artinya ya, sekali lagi, ada tidak legalitas Yesus kepada ortodoks Indonesia? Demikian. Silakan Pak Tandi. Pak Tandi, ini Otin yang di bawah tolong typing ya, pengen naik gitu, biar ada yang bantuin Pak Tandi gitu. Pak Tandi, monitor. Edit freeze, oke, edit freeze. Pak Tandi, monitor Pak Tandi. Pak Tandi. Ya, diskusinya kita pakai data ya, Pak ya. Baik. Ya. Baik. Ya, jangan pakai narasi aja Ini tapi kan- pakai data. Oke, ini kan gini loh, ini kan boleh kita bertanya kepada teman-teman muslim. Selamat malam, terima kasih. Siapa tahu Bang misalnya, siapa tahu kita ada, namanya kita manusia free will, bisa kemudian bergeser ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, ya kan. Jadi jangan menanyakan orang yang bukan kapasitasnya gitu. Nah, maksud saya gini loh, ini kan tadi Pak Suma ini sudah mempertanyakan tentang eksistensi beberapa aliran dalam Kristen, misalnya ortodoks. Nah, konsep ortodoks itu kan jelas, itu menganggap Yesus Kristus sebagai utusan. Nah, sekarang saya ingin mempertanyakan eksistensi sebuah keyakinan yang pernah diturunkan oleh Tuhan Pencipta. Apakah biarpun teman-teman muslim tidak mengakui Kristen ortodoks itu, tetapi saya ingin mempertanyakan apakah memang tidak ada ruang dalam kebenaran terhadap sebuah keyakinan yang mengatakan bahwa Tuhan itu Esa, kemudian Yesus ketika di hari penghakiman kelak, ya kan? Yang pertama. Yang kedua, bukankah dalam ajaran muslim juga, misalnya kita lihat di Al-Maidah ayat 5 itu di sana berbunyi boleh muslim menikah kepada ahli yang betul-betul Nasarah, ya, bukan Kristen. Itu catatan garis besarnya. Ada noise. Kalau ada pengakuan boleh menikah dengan ahli kitab, jika boleh menikah dengan ahli kitab, berarti memang ada ruang yang dimana diberikan kepada sekte-sekte yang memang masih menjaga orisinal
orisinal agama yang pernah diturunkan kepada mereka. Kira-kira bagaimana pandangannya Pak Suma? Terima kasih. Oke, masih noise deh tempat saya. Alif, teman-teman yang lain. Ya kalau sambil bicara masih noise. ketimpa lah, aman. Oke. Jadi memang di dalam Al-Quranul Karim diterangkan ya dalam surah Al-Maidah, wa ta'amul ladina utul kitaba. Di situ Allah Subhanahu wa taala menerangkan makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka, dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Nah, sekarang permasalahannya, siapa yang diberi Alkitab dan mana Alkitab itu? Alkitab yang dimaksud di sini adalah kitab yang diberikan Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, dan juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Ortodoks, apalagi yang ada di Indonesia khususnya. Kalau ortodoks yang ada di luar sana kan memang mengaku, kita percaya mereka mengaku adanya Nabi Isa alaihissalam, Isa Al-Masih kalau mereka menyebutnya ya, sama seperti di Al-Quran. Tetapi kitab yang mereka gunakan ini, kitabnya, karena sandaran Al-Quran kemudian di dalam surah Al-Maidah ayat 5 itu merujuk kepada kitab, makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab, bukan kepada mereka yang menyebut diri mereka sebagai ahli kitab. Bukan, tapi yang benar-benar diberikan Alkitab kepada mereka. Nah, sedangkan selepas Nabi Musa alaihissalam, kita tidak punya data akurat bagaimana kemudian Bible ini adalah murni Alkitab, atau Alkitab ini sudah tidak murni lagi selayaknya apa yang diterima oleh Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa alaihissalam. Dengan demikian, maka tidak pantas lagi umat Islam menikah dengan orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai ahli kitab tetapi tidak memiliki Alkitab. Nah, lalu kemudian kenapa hal ini bisa terjadi? Karena itu tadi siang saya sudah menjelaskan kepada teman kita umat Islam yang lain, umat Kristen yang lain, bahwasanya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami umat Islam bahwasanya ada sekelompok orang, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengerti tentang kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Lalu Allah mengatakan, fawailul lil ladina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Jadi ada sekelompok orang dari buta huruf dari kalangan mereka tidak mengerti kitab Taurat, lalu menulis sebuah kitab dengan angan-angan dan sifat menduga-duga mereka terhadap kitab para nabi. Maka apa yang muncul kemudian? Tengok Lukas 24 misalnya, nomor 44 sampai 46. Di situ dituduhnya Yesus bahwa Yesus mengaku ada tertulis di dalam Taurat tentang aku bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ternyata setelah dicari di dalam Taurat, data Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga itu tidak ada. Dengan kata lain, Bible yang dipegang oleh orang Kristen bukan Alkitab. Dengan demikian mereka yang mengaku ortodoks bukanlah ahli kitab. Oke, mungkin seperti itu Bang. Jadi kami tidak pernah menganggap ortodoks atau apapun wajah mazhabnya atau sektenya itu sebagai ahli kitab. Kalau mengaku sebagai pengikut ahli kitab mungkin, tetapi kalau pemilik daripada kitab yang diwahyukan oleh Allah berupa Alkitab kepada Nabi Musa, Nabi Daud dan juga Nabi Isa, 100% kami tidak
percaya itu. Makanya Al-Quran menarasikan, 1 menit mohon izin, Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas, laqad kafaral ladzina qalu innallahu wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Itu mungkin ortodoks tidak masuk ke situ, tidak masuk ke sana. Tetapi ahli kitab dikatakan oleh Allah, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Jadi Rasulullah Muhammad SAW membawa Al-Quranul Karim menjelaskan isi kitab yang disembunyikan oleh para ahli kitab. Sebagian dijelaskan, sebagian tidak dijelaskan. Lalu Allah mengatakan, sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Lalu perintah Allah, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam. Barang siapa yang ingin selamat, kata Allah, maka ikuti Al-Quran, karena Al-Quran memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada keselamatan. Hanya dengan Al-Quran, kemudian kata Allah, wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi jangankan ortodoks, ahli kitab yang tulen, dalam hal ini Bani Yakub, Bani Israel, itu diminta oleh Allah untuk berbondong-bondong semuanya menuju kepada Al-Quran. Tinggalkan masa lampau, tinggalkan yang sudah bercampur aduk dengan tangan-tangan manusia. Demikian. Berarti kalau Iya, sebelum lanjut ya, saya sapa dulu yang baru naik. Edu Kris, ini Kristen berarti apa? sudah tidak ada ahli kitab ya? Sudah nggak ada lagi ahli Ya, kitab. halo. Sebentar, hostnya lagi nanya, itu Pak Edu Kris, maaf, dari Kristen apa dari Islam? Ya, terima kasih. Saya dari Kristen, Pak. Oh Oke, iya, baik. standby Ya, dulu ya. lanjut. Lanjut Oke. Sandi. Oke, saya ulang ya. Kalau penjelasan ini kemudian kitab, artinya bahwa ahlu kitab yang menurut Al-Quran Islam itu sudah nggak ada. Itu gimana pandangannya itu? Iya, ahli kitab masih ada, Bung. Alkitabnya yang tidak ada. Oke. Bagaimana Pak Tandi? Wah, itu yang agak susah dipahami. Ahli kitab itu keturunan Nabi Musa alaihissalam. Mereka ahli kitab, diantaranya orang Farisi, orang Saduki. Mereka itu adalah ahli kitab. Keturunan Israel, Yehuda, mereka ahli kitab. Orang-orang Lewi, mereka ahli kitab. Keturunan Benyamin, mereka ahli kitab.